Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita tetap sehat, tetap semangat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik apabila kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran dapat dilancarkan. Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang tabel distribusi kumulatif dan OGIF. Ini masih termasuk ke dalam materi penyajian data. Ini adalah materi lanjutan dari yang minggu kemarin, yaitu membuat histogram dan poligon frekuensi. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan tabel distribusi kumulatif dan juga OGIF? Nah, kita akan bahas dulu nih pengertiannya. Tabel distribusi frekuensi kumulatif diperoleh dari tabel distribusi frekuensi biasa dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi kumulatif itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan yang kedua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, untuk membuat tabel distribusi ini, setiap tabelnya itu berbeda. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, digunakan tepi atas kelas. Sedangkan untuk distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, yang lebih dari ini menggunakan tepi bawah kelas. Berarti setiap membuat tabel ini itu berbeda ya. Tiap masing-masingnya itu berbeda. Oke, nah kita langsung saja biar lebih memahami. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi yang sudah ada tepi atas dan tepi bawah kelas. Nah, diingatkan lagi bahwa tepi atas kelas itu yang mana? Nah, tepi atas kelas itu yang ini, tepi atas kelas. Kalau tepi bawah kelas yang bawah ini. Nah, cara mencarinya gimana? Yaitu yang kalau tepi bawah dikurangi 0,5 dari sini ya, dari batas bawah dikurangi 0,5. Kalau untuk mencari tepi atas kelas yaitu batas atas ditambah 0,5. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari digunakan tepi atas kelas, berarti yang mana? Yang ini kan? Untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari digunakan tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas yang ini. Jadi kita akan menggunakan tepi kelas ini. Jadi harus betul ya menentukan tepi kelasnya supaya membuat tabel distribusi frekuensinya juga betul. Nah, di sini kita mencari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kalau kurang dari, kita akan menggunakan yang mana? Itu tepi atas kelas. Dari 43,5 yang ini sampai ke 97,5. Nah, di sini sudah nilainya ini. Kemudian frekuensi kumulatifnya nih, cara menentukannya gimana? Yaitu menjumlahkan setiap frekuensi ini. Dijumlahkan dari 3 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 tambah 5 tambah 9. Nah, hasilnya berapa? Jadi kita akan mulai saja ya biar lebih memahami. Nah, ini disebutnya kan kurang dari nih. Berarti kalau kurang dari ini 43,5. 43,5 nih di sini. Mana nilai yang termasuk ke dalam nilai yang kurang dari 43,5 nih. Ada berapa frekuensinya nih yang kurang dari 43,5? Berarti kalau ini mah nggak termasuk ya. Kurang dari ini berarti 3 kan? Nah, di sini kita tulis 3. Kemudian untuk kelas kedua
Kelas kedua yang ini kan. Berarti 52,5. 52,5 kan yang ini. Nah, kurang dari 52,5 ini ada berapa frekuensinya? Ada berapa di sini? Ada 5 kan? Nah, 5. Nah, 43,5 ini termasuk gak kurang dari 52,5? Termasuk kan? Berarti ini juga termasuk. Jadi gimana ini? Dijumlahkan 3 ditambah 5 berapa? 8. Jadi untuk di kelas ini ada banyak frekuensi yang kurang dari 52,5 ini adalah 8. Kemudian untuk kelas yang di 61,5 nih kurang dari sini. Kurang dari 61,5. Berarti yang nggak melebihi ini kurang. Jadi ada berapa? Sini kan frekuensinya ada 4. Nah, ini 52,5 sama 43,5 ini termasuk kan? Termasuk kurang dari 61,5. Jadi tinggal ditambahkan saja. 3 ditambah 5 ditambah 4 berapa? Itu 12. Nah, kelas selanjutnya seperti itu. Di kelas 70,5. 70,5 berarti berapa? Kalau supaya nggak dihitung ulang lagi dari atas, kita punya hasil kan, ini 12 kita pindahkan saja ke sini. 12 ditambah berapa? Frekuensi di kelas ini berapa? 8 kan? 8 berarti 12 tambah 8 20. Hasilnya 20 untuk kelas 70,5. Nah, untuk di kelas 79,5 berapa? Berarti 20 ini dijumlahkan, dipindahkan dulu ya. 20 ditambah berapa frekuensi di kelas 79,5, yaitu 16. Jadi 20 ditambah 16 adalah 36. Kenapa kayak gini? Karena ini hitung aja mulai dari 3 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 8 sampai ditambah 16. Itu jumlahnya berapa? Itu ada 36. Kemudian untuk kelas 88,5 ada berapa? Itu 36. Kan udah dihitung nih, dari sini ke sini ada 36. 36 ditambah berapa? 15 kan di frekuensi di kelas ini, di kelas 88,5. Jadi ditambahkan 36 ditambah 15 sama dengan 51. Nah, kelas berikutnya seperti itu. Kurang dari 97 ada berapa? Itu 51 ditambah frekuensinya ini 9. Jadi 60. Sama ini juga keseluruhannya 60. Oke, nah kayak gitu cara menentukan tabel distribusi kumulatif kurang dari. Nah, kalau untuk yang lebih dari itu beda dari yang lebih dari yang kurang dari. Kalau lebih dari itu digunakannya tepi bawah kelas yang ini. Jadi berapa di sini? Nah, 34,5. Nah, bedanya kalau ini dijumlahkan itu dikurangi. Jadi kayak gini, ini ini kan lebih dari 34,5, lebih dari sini. Berarti keseluruhan ini kurang dari lebih dari ini kan, lebih dari 34,5. Berarti keseluruhan ini termasuk kan tentang tepi kelasnya termasuk ini. Berarti frekuensinya juga sama, termasuk. Jadi keseluruhan frekuensinya ada berapa? 60 kan? Nah, di sini tulis 60 sama. Kemudian untuk kelas yang kedua. Nah, kelas kedua kita tinggal kurangi saja. Dari 60 ini dikurangi 3. Kenapa dikurangi 3? Karena untuk di kelas 43,5 ini kan lebih dari. Kalau 34,5 ini kurang dari 43,5, berarti ini tidak termasuk kan? Yang termasuk hanya dari sini ke sini. Berarti dari 60 dikurangi 3 saja, berapa? 57. Nah, berikutnya seperti itu untuk di kelas ini, berarti kedua ini tidak termasuk. Jadi coret aja, hilangkan. Jadi yang dihitungnya adalah sini ke sini. Hasilnya berapa? Dari tadi kan udah dapat 57 dikurangi 5, yaitu 52. Nah, berikutnya seperti itu juga.
sampai di kelas 97 88,5. Nah, yang lebih dari 88,5 frekuensinya ada berapa? Cuma ini aja kan? Hanya 9 karena ini semua ini semua tidak termasuk lebih dari, karena ini termasuknya ke kurang dari. Kenapa kurang dari? Karena batas kelasnya juga kurang kan, kurang 79,5 ini kurang dari 88,5, nggak lebih. Berarti untuk kelas 88,5 yaitu adalah 9. Nah, begitu cara membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Oke, kita akan melanjutkan ke OGIP. Nah, di sini OGIP adalah grafik distribusi frekuensi kumulatif berupa kurva yang menghubungkan titik-titik yang membentuk poligon frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Berarti kalau poligon ini bentuknya grafik batang kan? Jadi kita mulai saja nih. Nah, kayak gini. Jadi di sini ada OGIP positif dan OGIP negatif. Kalau OGIP positif diperoleh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kalau yang positif kurang dari, cirinya gimana? Ininya menanjak nih, dari sini ada kenaikan ke sini. Kalau yang positif. Nah, di sini kita kayak membuat poligon aja. Poligon. Berarti di sini untuk kelas 43,5 ada berapa frekuensinya? 3. Nah, diingatkan bahwa yang ke atas ini adalah untuk frekuensi. Kalau yang mendatar ini untuk tepi kelasnya atau untuk tepi kelasnya. Berarti 43,5 kita simpan di sini. 52,5, 61,5 sampai ke berapa? Ini 97,5. Ada kan? Ada 7 kelas sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, frekuensinya berarti frekuensinya ini disesuaikan dengan ininya. Kalau frekuensinya 43,5 kan ada 3 nih frekuensinya, berarti di sini. Ini 3 kan? 3. Nah, ini titiknya di sini, titik temu. Kalau untuk kelas yang kedua yaitu 52,5 di sini kan. Frekuensinya berapa? 8 di bawah 10 nih. Berarti titiknya di mana? Jadi di sini 8. Untuk kelas berikutnya di 70 di 61,5 frekuensinya 12, berarti di atas 10. Nah, di sini 12. 70,5 yaitu 20, berarti di sini kan 20. Nah, 20 di sini. Kemudian untuk 79,5 frekuensinya 36. Nah, selanjutnya seperti itu ya, disesuaikan dengan frekuensinya dan kelasnya. Nah, ini ada menanjak ke atas. Nah, kayak gini untuk membuat OGIP positif yaitu menggunakan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kalau OGIP negatif kita akan menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari. Bagaimana? Ya sama aja caranya seperti ini. Oke, nah ini untuk contoh yang OGIP negatif diperoleh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kalau negatif ini dapat terlihat ya menurun gitu. Dari yang pertama ke sini tuh nurun. Nah, cirinya dari OGIP negatif. Sama, berarti 34,5 kita simpan di sini sampai ke 88,5 dan frekuensinya dari 60. Nah, dari 9, kisaran 9 atau kita dari 0 ini sampai ke 70 rentangnya. Berarti dari untuk 34,5 ini frekuensinya ada 60 di sini ya. Lurus dari sini ke sini 60 berarti. Untuk kelas yang kedua 57 berarti di sini. Untuk 52,5
ada 52 dan selanjutnya seperti itu, dan yang terakhir adalah kelas 88,5 frekuensinya 9. Nah, seperti itu ya membuat ogib negatif. Nah, ogib negatif ini ditekankan lagi bahwa diperoleh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau untuk membuat ogib negatif ya. Kalau ogib yang positif berarti menggunakan yang kurang dari. Oke. Nah, membuat ogib ini sama dengan membuat poligon kan, yaitu diagram garis. Caranya itu tentukan frekuensinya, kelasnya dulu yang mana, kemudian tarik sesuai ke atasnya sesuai dengan frekuensinya. Nah, ini kan 34,5 berarti disesuaikan dengan frekuensinya yaitu 60, tingginya yaitu di sini berarti kan 60. Nah, kelas selanjutnya seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Apabila yang kurang paham nih, kurang mengerti ini teh gimana ya? Nah, bisa ditanyakan di WA group. Oke, jangan malu bertanya, tanyakan saja. Nanti kita bahas bareng-bareng. Siapa tahu yang lain juga kurang paham gitu, cuma malu. Nah, di sini kalian harus pemberani nih, nanyain. Kalau emang kurang paham ya tanyain aja. Kalau penjelasannya kurang dimengerti ya bilang aja gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Terus untuk hari ini ada tugas, nanti tugasnya di classroom. Nah, untuk sesi A nih. Berarti untuk sesi A absensinya yaitu mengumpulkan tugas. Kalau tugasnya tidak dikumpulkan berarti absennya tidak ada atau dianggap alpa. Oke. Nah, cukup sekian dari Ibu. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.